wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi dalam manusia. Sistem ekskresi manusia merupakan sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Apa yang terjadi jika zat sisa metabolisme tidak dikeluarkan dalam tubuh? Zat tersebut dapat mengganggu kesehatan tubuh karena bersifat racun. Sistem ekskresi juga berfungsi membuang zat yang jumlahnya berlebihan di dalam tubuh. Hal ini berkaitan dengan sistem osmoregulasi. Sistem osmoregulasi menjaga tekanan osmotik cairan tubuh selalu tetap. 1. H2O yang berlebihan dalam tubuh dapat menyebabkan kelainan pada sistem pernapasan. CO2 atau karbon dioksida adalah zat sisa pembakaran makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Karbon dioksida yang berlebihan dalam tubuh menyebabkan kelainan dalam sistem pernapasan. NH3 atau amonia adalah bisa pembongkaran makanan yang mengandung protein. Kelebihan zat ini menyebabkan racun bagi sel-sel dalam tubuh. Organ-organ ekskresi. Sistem ekskresi manusia merupakan sistem yang kompleks terdiri atas beberapa organ pengeluaran. Sistem organ pengeluaran berfungsi mengeluarkan sisa metabolisme tubuh yang berbeda. Organ penyusun sistem ekskresi manusia yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. 1. Ginjal. Ginjal merupakan alat ekskresi utama pada manusia. Ginjal terletak di daerah pinggang sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Ginjal berbentuk seperti kacang merah berwarna keunguan dan berjumlah 2. Ginjal berfungsi untuk mengekspresikan zat-zat yang metabolisme yang mengandung nitrogen seperti urea dan amonia. Struktur ginjal. Yang pertama kulit ginjal, yang kedua sumsum ginjal, dan yang ketiga rongga ginjal atau pelvis renalis. Pembentukan uren. Pembentukan uren terdiri atas 3 tahapan, yaitu filtrasi atau yang disebut penyaringan, atau reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Kandungan zat dan uren. Urin mempunyai kandungan beberapa zat. Pada orang sehat, kandungan urin sebagai berikut. 1. Air 95%, 2. Urea, amonia, dan asam uret yang merupakan hasil metabolisme protein. 3. Garam-garam mineral, terutama garam dapur atau NaCl. Zat warna empedu atau bilirubin dan biliverdin yang menyebabkan urin berwarna kuning. Zat yang berlebihan dalam darah seperti hormon, obat-obatan, dan vitamin. Kulit. Kulit merupakan lapisan tipis yang menutupi dan melindungi seluruh permukaan tubuh. Kulit juga berfungsi sebagai alat pengeluaran ekskresi. Kulit mengeluarkan air, garam, dan urea dari dalam tubuh merupakan keringat. Ekskresi melalui kulit sangat berhubungan dengan suhu dan kegiatan yang dilakukan. Fungsi kulit sebagai berikut. Alat pengeluaran keringat. Tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Tempat penyimpangan kelebihan lemak, melindungi tubuh terhadap kuman dari luar dan kerusakan akibat benturan maupun zat kimia. Tempat indera peraba karena di kulit terdapat ujung syaraf yang dapat merasakan halus, kasar, panas, dingin, dan nyeri. Struktur kulit. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga hypodermis atau yang disebut dengan jaringan ikat bawah kulit terletak di bawah kulit jangat. B. Pembentukan kulit dan pembentukan keringat. 3. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang mengekskresikan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida merupakan sisa metabolisme dari sel tubuh. Karbon dioksida diangkut oleh darah jaringan tubuh menuju paru-paru. Di dalam alveolus,
karbon dioksida berdistribusi ke udara. Udara yang banyak mengandung karbon dioksida diembuskan keluar melalui fase ekspirasi. 4. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terdapat di dalam tubuh manusia. Hati terletak di rongga perut sebelah kanan, terdapat di bawah sekat rongga dada. Hati berwarna merah kecoklatan, berat hati orang dewasa mencapai 2 kg. Hati disebut juga alat ekskresi karena menghasilkan zat warna empedu yang dibentuk dari perombakan hemoglobin sel darah merah yang telah rusak. Hemoglobin yang terdapat di sel darah merah dipecah menjadi globin besi dan hemin. Globin merupakan protein yang diubah menjadi asam amino dan dimasukkan ke dalam aliran darah untuk sintesis protein yang baru. Besi dikeluarkan dari bagian molekul hemin dan disimpan. Hemin akan diubah menjadi zat warna empedu, yaitu biliverdin dan bilirubin. Zat warna empedu tersebut akan diubah menjadi urobilin di dalam saluran pencernaan dan memberi warna kuning pada feses dan urin. Jika terjadi penyumbatan pada pembuluh empedu, cairan empedu akan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Akibatnya cairan darah menjadi zat lebih kuning dan menyebabkan warna kulit serta mata menjadi kuning. Gejala seperti ini biasa disebut penyakit kuning. Selain sebagai alat ekspresi, hati juga berfungsi sebagai berikut. 1. Membuat empedu yang mengemulsikan lemak, menawarkan bermacam-macam racun, menyimpan gula, dan membentuk gula otot atau glikogen, tempat pembentukan dan perombakan protein, tempat pengubahan vitamin A menjadi vitamin A, mengatur kadar gula dan darah, dan yang terakhir menguraikan molekul hemoglobin tua. Sari makanan yang diserap usus halus terlebih dahulu masuk ke hati. Zat racun dan bibit penyakit disaring di hati sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Hati merupakan organ utama yang bertanggung jawab terhadap keamanan zat yang beredaran dari tubuh. Gangguan pada sistem ekspresi. Beberapa penyakit atau kelainan yang dapat terjadi pada sistem ekspresi manusia. Beberapa macam kelainan atau penyakit pada sistem ekspresi antara lain: 1. Gangguan pada sistem ekspresi ginjal. Beberapa gangguan dalam proses ekspresi melalui ginjal antara lain: A. Gagal ginjal, B. Diabetes mellitus, C. Diabetes insipidus. Penyebab lain terjadinya diabetes insipidus antara lain kerusakan hipotalamus atau kelenjar hipofisa akibat pembedahan, cedera otak terutama patah tulang di dasar tengkorak, tumor, sarkoidosis atau tuberkulosis, aneurisma atau penyumbatan arteri yang menuju ke otak, beberapa bentuk ensefalitis atau meningitis, histiocytosis X, nefritis, poliuria dan oliguria, dan albuminuria. 2. Gangguan pada sistem ekskresi paru-paru. Beberapa gangguan dalam proses ekskresi melalui paru-paru antara lain: A. Emboli, B. Paru-paru basah, C. pleuritis, D. Tuberkulosis atau TBC, E. emfisema. 3. Gangguan pada sistem ekskresi kulit antara lain: skabies, kanker kulit, psoriasis, ringworm, biduran, tani, dan kurat. 4. Gangguan pada sistem ekskresi hati antara lain: hepatitis, penyakit hepatitis yang terjadi akibat virus hepatitis A, B, dan C. 1. Hepatitis A, penyakit yang ditularkan melalui makanan yang tercemar dan air, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pengidap hepatitis A biasanya cepat sembuh dengan istirahat yang cukup sehingga dalam tubuhnya terbentuk sistem kekebalan terhadap virus tersebut. 2. Hepatitis B. Penyakit ini ditularkan melalui darah dan cairan tubuh lainnya dengan berbagai cara seperti transfusi darah, penggunaan narkoba suntik, dan perpindahan dari ibu ke bayi. Infeksi pada orang dewasa dapat disembuhkan melalui sistem kekebalan tubuh tanpa pengobatan. 3. Hepatitis C. Virus hepatitis C belum memiliki vaksin, tetapi virus tersebut merupakan satu-satunya virus yang dapat diberantas dari tubuh oleh obat. B. Perlemakan hati. Penyakit ini ditandai dengan banyaknya lemak yang tersimpan di dalam hati. Akibatnya hati mengalami peradangan yang dapat berkembang menjadi jaringan parut permanen. Perlemakan hati dapat dipicu oleh konsumsi alkohol, diabetes, dan obesitas. C. Kanker hati. Beberapa tipe tumor yang tidak berbahaya diantaranya hemangioma, hepatic adenomas, dan focal nodular hyperplasia. Ada juga tipe tumor yang berbahaya seperti hepatocellular carcinoma. D. Sirosis. D. Upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. 1. Menjaga kesehatan ginjal. Cara untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu atur pola makan, rajin berolahraga, misalnya dalam kegiatan berlari setiap pagi, jaga berat badan, kontrol tekanan darah, minumlah air putih. Minum air putih yang tepat menurut Institute of Medicine of Food and Nutrition Board adalah 2,7 liter per hari bagi wanita. Pria membutuhkan 3,7 liter air putih per hari. 2. Menjaga kesehatan kulit. Beberapa gaya hidup yang menyehatkan kulit yaitu dengan 1. Minum air, istirahat secara cukup, dan lindungi kulit dari paparan sinar matahari. 3. Menjaga kesehatan paru-paru. Konsumsi makanan sehat dan bergizi. Antioksidan bisa didapat dari sayuran dan buah. Konsumsilah sayuran yang berdaun hijau karena sayuran yang berdaun hijau memiliki banyak antioksidan dan efek pelindungan. Jaga kebersihan udara. Menciptakan kebersihan udara dapat disiasati dengan cara menggunakan masker atau penyaringan udara saat keluar rumah, tidak membakar sampah atau kayu di sekitar rumah. Olahraga rutin dan menghindari asap rokok. Rokok memiliki kandungan bahan kimia yang sangat berbahaya. Pertama, nikotin merupakan kandungan yang menyebabkan perokok merasa relaks. Tar merupakan kandungan yang bersifat karsinogenik. Jika terhidup, tar akan mengendap di paru-paru. Nitrogen cyanida merupakan senyawa kimia yang dapat melemahkan paru-paru, menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual. 4. Cara menjaga kesehatan hati dengan cara mengkonsumsi sayuran, minum air lemon, dan konsumsi suplemen jika perlu.